Kementerian Kesehatan kini memperketat syarat kesehatan sejak di tanah air untuk memastikan setiap jamaah memiliki stamina yang cukup untuk menyelesaikan seluruh rukun haji. Keberhasilan ibadah bukan hanya mengenai niat, tetapi juga kesiapan tubuh menghadapi medan yang berat. Dan bagaimana sebenarnya skema perlindungan kesehatan yang disiapkan pemerintah agar jamaah tetap bugar hingga kembali ke tanah air. Strategi pemerintah menjaga stamina jamaah haji menjadi topik perbincangan kami selanjutnya bersama dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Lilik Marhendro Susilo. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan ini, mungkin menyampaikan pendapat atau pertanyaan di 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Operasional Haji 2026 atau 1447 Hijriah telah memasuki hari kedua pemberangkatan per 23 April 2026. Yaitu jalur udara atau jembatan udara antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah resmi tersambung di beberapa embarkasi besar seperti Jakarta, Surabaya, Solo, dan Makassar akan diberlakukan Mekarut atau Mekah Fast Track sehingga pemeriksaan imigrasi tidak perlu dilakukan di Tanah Suci, tetapi cukup di bandara lokal dengan petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dan baik pendengar, kami akan hadirkan perbincangan strategi pemerintah menjaga stamina jamaah haji. Kami sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Lilik Marhendro Susilo. Wawancara Pro 3. Pak Marhendro, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Pak Selamat pagi. Iya, baik. Pak Marhendro, fokus utama Pusat Kesehatan Haji dalam menjaga stamina jamaah untuk musim haji tahun ini apa Pak yang menjadi fokusnya? Ya, baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa di musim haji ini jemaah haji kita berada di suasana yang berbeda dibandingkan dengan di tanah air ya. Jadi dengan cuaca yang sangat ekstrim di sana. Bahkan bulan-bulan ini adalah sudah memasuki musim panas. Kemarin suhu bisa mencapai 40-42 derajat gitu. Bahkan nanti barangkali pada saat musim puncak haji pun akan suhunya bisa naik lebih dari itu. Maka strategi yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan ataupun kemampuan atau kapasitas kesehatan jemaah haji kita selama berada di sana. Yang kita upayakan adalah bahwa semua jemaah yang berangkat kita mesti kawal supaya mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya, khususnya pada masa puncak haji, yaitu pada saat mereka harus wukuf di Arafah, kemudian nanti ke Musdalifah dan di Mina. Itu yang harus kita upayakan. Untuk itu maka strategi yang paling mesti kita tekankan adalah bagaimana kita mengendalikan aktivitas jemaah kita supaya tidak terjadi kelelahan, bahkan yang jangan sampai mereka sakit yang seperti yang tidak kita harapkan. Jadi artinya khususnya di masa sebelum Ar-Musna, sebelum Arafah, Musdalifah dan Mina, ini semua petugas ya tidak hanya dari kesehatan tapi juga di non kesehatan adalah kita berupaya bagaimana kita menjaga jemaah haji kita. Kita sarankan supaya mereka juga tidak banyak aktivitas di luar hotel gitu ya. Kalau mau aktivitas di luar hotel, kita sarankan kalau di malam hari saja yang udaranya lebih sejuk barangnya seperti itu, dan kita juga minta supaya mereka istilahnya menerapkan pola hidup yang sehat seperti waktu di tanah air lah, jangan sampai kelelahan seperti itu. Apakah itu salah satu langkahnya yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan jauh sebelum jadwal keberangkatan Pak? Ya, jadi kalau kesehatan ini sebenarnya gini, haji ini kan hanya wajib bagi mereka yang mampu atau istitoah. Nah, mampu ini tidak hanya masalah materi, dia bisa bayar biaya perjalanan ibadah hajinya, tapi yang utama adalah tentang kesehatannya. Oleh karena itu, jemaah haji yang boleh melunasi biaya perjalanan ibadah hajinya atau BP-nya adalah mereka yang sudah dinyatakan sehat atau dinyatakan kapasitas kesehatannya memungkinkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah,
mereka lah yang saat ini sudah melunasi dan siap berangkat gitu kan. Yang kita harapkan sebenarnya masa-masa menjelang mereka berangkat ke Arab Saudi, jadi ini yang juga masa kritis sebenarnya, itu kita harapkan mereka juga tetap menjaga kesehatannya supaya nanti pada saat diebarkasi pun mereka sudah dalam keadaan yang sehat walafiat seperti itu. Nah, kita harapkan dengan kondisi tersebut mereka sudah terbiasa dengan pola hidup yang sehat, sehingga nanti pada saat di Arab Saudi pun mudah-mudahan mereka juga dalam kondisi yang selalu sama seperti di tanah air gitu. Iya, iya. Biasanya Pak, keluhan penyakit apa yang paling sering membuat stamina jamaah itu drop ketika berada di Arab Saudi, terutama pada saat puncak hajinya, Pak? Jadi mereka kebanyakan adalah karena kelelahan dan karena kurang cairan, gitu ya. Kelelahan karena banyak aktivitas, kekurangan cairan karena kurang minum, gitu ya. Oleh karena itu yang kita minta adalah supaya mereka jangan memforsir dulu dengan aktivitas ibadah sunnah, misalnya ziarah ataupun mungkin umroh sunnah yang banyak sekali. Sedapat mungkin bahwa fokuslah menjaga kesehatan supaya nanti pada saat acara puncak haji mereka semua bisa melaksanakannya bersama rombongannya. Ya, tidak bersama dengan rombongan yang lain tapi yang mendapatkan perlakuan yang berbeda, misalnya ikut safari wukuf karena sakit dan sebagainya. Itu yang tidak kita harapkan. Oke. Cara petugas medis berarti seperti apa memantau kesehatan jamaah di setiap harinya? Mungkin itu di hotel ataupun di aktivitas-aktivitas luar hotel, Pak? Iya. Jadi sebenarnya di setiap kelompok terbang itu ada 2 orang petugas kesehatan yang dari PPIH Arab Saudi, 1 dokter dan 1 perawat. Kemudian juga ada tenaga kesehatan yang dari petugas haji daerah. Ya, jadi minimal ada 3 orang yang setiap di kloter itu. Nah, mereka lah yang sebenarnya kami titipin gitu ya, kami titipkan jemaah haji kepada mereka dengan membekali mereka dengan profil jemaah di setiap kloternya. Nah, di setiap kloternya itu sudah teridentifikasi mana jemaah yang termasuk risiko kesehatannya tinggi sekali, mana yang sedang, mana yang rendah gitu ya. Nah, kemudian yang tinggi sekali ini yang sebenarnya sangat rentan dan mungkin bisa mudah untuk sakit di sana, itu yang kita minta setiap minimal 2 hari sekali. Minimal 2 hari sekali dicek vital sign-nya gitu, tekanan darahnya, saturasinya, kemudian juga kalau yang diabetes gula darahnya seperti apa, stabil apa tidak, supaya mengingat mereka yang rutin minum obat juga rutin minum obat. Nah, ini juga upaya untuk supaya mereka juga senantiasa sehat di sana. Itu yang salah satu yang kita lakukan. Yang lain tentu saja mengingatkan mereka kalau keluar ruangan mesti pakai alat pelindung diri, jangan lupa minum dan sebagainya. Iya. Tahun ini kan diprediksi cuaca cukup ekstrim, Pak ya, bahkan bisa mencapai 45 derajat. Nah, apa pesan utama agar jemaah tidak mengalami dehidrasi, terutama mengalami heat stroke ini, Pak? Iya, jadi khususnya nanti di masa Arafah, Musdalifah dan Mina ya, karena jemaah kita berada di tenda-tenda, maka yang kita ingatkan kepada jemaah adalah pada saat itu jangan lupa untuk selalu minum air yang cukup ya, minimal 1 hari 2 liter sampai 2,5 liter. Dan kalau misalnya supaya tidak sering ke toilet, minumnya jangan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit saja setiap 15 menit sekali, 1 teguk, tapi targetnya adalah 1 jam mesti 1 gelas minimal, itu yang dilakukan. Dan kami minta supaya jemaah haji kalau berada di luar hotel, itu baik itu nanti di tenda ataupun di mana, maka apalagi di masa Armusna, kami anjurkan supaya setiap hari mengkonsumsi atau minum cairan oralit. Ya, dan itu sudah kami sediakan di setiap petugasnya nanti bisa diminta supaya menjaga hidrasinya. Dan selain itu memang yang kami anjurkan kalau tidak ada aktivitas ibadah sebaiknya memang istirahat di tenda saja pada saat masa Armusna. Ya, demikian juga nanti pada saat menjelang Armusna maka tolong aktivitasnya dibatasi hanya di hotel saja. Pokoknya jaga kesehatannya, jaga kebugarannya supaya mereka semua bisa ke Armusna dalam kondisi yang sehat, itu yang kita minta. Ya. Kalau kesiapan fasilitas kesehatan kita gimana, Pak? Mungkin klinik haji ya di sana itu, klinik haji Indonesia, baik itu di Makkah atau di Madinah, Pak. Seperti apa ini? Iya. Jadi saat ini itu rencananya nanti sesuai dengan regulasi dari pemerintah Arab Saudi, bahwa kita hanya boleh mendirikan klinik itu dengan rasio untuk 5.000 jemaah 1 klinik. Seperti itu ya. Oleh karena itu pada saat nanti di Mekah sebenarnya karena nanti bisa berkumpul seluruh jemaah di sana, ada di 10 sektor, maka itu insya Allah kami akan dirikan sebanyak 40 klinik. Jadi kalau 203.000 jemaah reguler, kalau kita bagi 5.000 nanti kita bisa dapatkan 4.000 klinik.
Dan sekarang proses perizinan sedang dilakukan. Dan di Madinah itu nanti kita dirikan 5 klinik, jadi di setiap sektor ada 1 klinik seperti itu. Dan ditambah lagi untuk di Madinah dan di Mekah nanti ada klinik kesehatan haji Indonesia atau KKHI yang sebenarnya rujukan untuk yang jemaah mungkin sakitnya lebih berat bisa dirujuk ke sana, atau nanti kalau jemaahnya memang sakitnya tidak mungkin dirawat di KKHI karena tingkat keparahannya yang lebih tinggi, maka itu bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi yang dekat dengan hotel di mana jemaah menginap. Oke. Kalau tenaga medis kita yang disiapkan untuk mendampingi setiap kelompok terbang atau mendampingi satu kloter ini berapa banyak ini, Pak? Ya, saat ini yang mendampingi untuk setiap kloternya 2 orang, 1 dokter dan 1 perawat. Itu yang dari PPIH Arab Saudi bidang kesehatan. Nah, selain itu ada petugas haji daerah. Jadi petugas haji daerah ini adalah teman-teman dari provinsi, jadi dari pemerintah provinsi masing-masing daerah. Itu ada juga yang petugas di daerah dari unsur kesehatan. Jadi insya Allah nanti setiap kloter jemaah akan dikawal oleh 3 orang tenaga kesehatan. Seperti itu. Oke. Tidak sedikit jamaah kita itu yang tidak ingin melewatkan ibadah-ibadah yang mereka jalani di sana, Pak. Dan bahkan mereka terkesan memaksakan dengan walaupun kondisi yang mungkin sudah cukup melelahkan. Nah, bagaimana nih cara Bapak mengedukasi jamaah agar mereka itu mau atau jujur mengenai kondisi kesehatan yang mereka alami, yang mereka rasakan kepada petugas, Pak? Iya. Jadi sebenarnya upaya sudah kita lakukan sejak dari tanah air, gitu ya. Dan itu pun berkoordinasi dengan teman-teman dari Bina Haji Reguler, kalau jemaah reguler ya. Jadi misalnya untuk program ziarah ataupun mungkin umroh sunnah yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh misalnya KBIHU, itu kita minta supaya paket-paket yang mereka tawarkan jangan paket yang berat, tapi paket yang mampu dilaksanakan oleh semua jemaah yang dibawa. Artinya semua jemaah kelompok umurnya. Jadi misalnya kalau mau umroh sunnah maksimal 2 kali lah gitu kan. Jadi kalau misalnya jemaah mau umroh sunnah yang tambahan mungkin hanya mereka yang sehat saja yang mungkin mau kan gitu. Tapi jangan sampai nanti sampai berkali-kali sehingga karena jemaah sudah merasa membayar di sini kalau nggak ikut rugi, maka yang sakit pun memaksakan diri untuk ikut. Nah, itu yang kita cegah. Gitu. Nah, di samping itu juga nanti pada saat di sana, pada saat di sini sebenarnya pada saat petugas kesehatan itu sudah kami rekrut dan sudah mendapatkan pendidikan dan mereka adalah calon yang akan berangkat ke Arab Saudi, kami juga sudah minta untuk mereka berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, silaturahmi dengan jemaah pada saat kegiatan manasik ibadah. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah untuk saling ta'aruf, memperkenalkan diri supaya nanti pada saat ketemu di embarkasi dan selanjutnya nanti sampai di tanah suci dan seterusnya sampai pulang, itu mereka sudah akrab. Okay. Nah, dengan keakraban ini kita harapkan timbul semacam komunikasi yang bisa lebih efektif sehingga nanti jemaah haji kalau ada keluhan juga tidak sungkan untuk bicara kepada tenaga kesehatan tersebut. Jadi langkah cepat apa yang harus dilakukan oleh jemaah ketika mereka merasa ada keluhan, mungkin lemas atau pusing di tengah kerumunan terutama pada saat-saat puncak haji ini, Pak? Atau mungkin ada aplikasi atau yang bisa diakses secara cepat melalui digital? Ya. Jadi sebenarnya kalau secara struktur di kloter itu kan ada ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter gitu kan. Ketua regu ini kan memimpin setiap 10 orang ya. Ketua rombongan memimpin setiap 40 orang. Nah, kepada mereka lah sebenarnya yang paling dekat dengan dia adalah mereka. Jadi setiap ada keluhan mereka bisa menghubungi ketua rombongan atau ketua regunya dan kemudian nanti akan disambungkan dengan petugas kesehatannya. Tapi kalau yang mereka langsung dekat dengan tenaga kesehatannya langsung bilang aja ngadu aja ke sana apa keluhannya supaya nanti bisa langsung ditangani. Itu dimanapun mereka berada. Tapi kalau misalnya sedang di hotel, nah barangkali itu ada grup WA biasanya di setiap kloternya itu bisa nanti dihubungi dan insya Allah nanti petugas kami juga langsung visitasi ke kamar yang bersangkutan seperti itu. Oke, pesan Bapak untuk seluruh jamaah terkait dengan kondisi fisik mereka yang bugar hingga pulang dari tanah suci nanti, Pak. Silakan. Iya, jadi kami harapkan jemaah haji sejak dari tanah air ini sudah mempersiapkan diri, ya. Acara walimatus safarnya jangan terlalu berlebihan sehingga nanti pada saat upayakanlah maksimal 3 hari sebelum keberangkatan ke embarkasi ini jemaah sudah istirahat untuk mengembalikan stamina-nya supaya bugar kembali gitu. Jangan sampai
menjelang berangkat malah di puncak kelelahannya ya, karena memang sekarang pemeriksaan kesehatan di sana pun nanti akan ketat sekali. Mudah-mudahan kami berharap bahwa jemaah yang diberangkatkan adalah mereka yang benar-benar sehat sehingga mereka semuanya bisa boleh memasuki tanah haram di sana. Nah, kemudian setelah sampai di Arab Saudi, yang kita harapkan tetaplah terapkan pola hidup yang bersih dan sehat ya. Kalau mau makan cuci tangan dulu, kemudian juga makannya jangan sampai terlambat ya. Jadi nanti kan jemaah akan mendapatkan konsumsi sehari 3 kali, dan itu di setiap kemasannya sudah ada batas waktu konsumsinya, maksimal jam berapa dikonsumsi, itu jangan sampai terlambat supaya kualitas makanannya tetap bagus, dan itu mudah-mudahan sebagai upaya untuk supaya jemaah juga dalam kondisi sehat gitu kan. Dan kalau ada keluhan sakit sedikit pun, apapun yang dirasakan, kalau badan sudah merasa nggak enak badan, langsung lapor ke petugas kesehatan yang ada di sana ya. Baik. Itu. Ya. Pak Lilik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama kami Pak. Selamat pagi. Sama-sama Pak Rudi. Selamat pagi. Demikian tadi Kepala Pusat Kesehatan Haji Lilik Marhaendro Susilo. Wawancara Pro 3.